Baiklah, kita sampaikan salam bahagia semuanya ya, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Andi Budi, untuk membahas buku Anatomi Komunikasi Politik khususnya di bab 5 ya, berjudul Media Baru dan Transformasi dalam Komunikasi Politik. Mari kita lakukan pendahuluan ya. Di bab ini menjelaskan bahwa kemunculan internet dan media sosial telah mengubah komunikasi politik secara mendasar. Bukan sekedar pada level teknologi ya, melainkan juga pada struktur kekuasaan, pola interaksi, dan kecepatan penyebaran pesan politik. Nah, kita lihat ya, kalau sebelumnya komunikasi politik itu kan didominasi oleh media konvensional ya, yang ada di televisi, radio, dan surat kabar. Namun eranya sekarang terjadi transformasi yang dahsyat di era digital ini. Maka era media baru ini menghadirkan ruang yang jauh lebih cair, partisipatif, sekaligus ya penuh euforia, penuh konflik, dan lain-lain lah. Dalam konteks ini media sosial, budaya viral, meme, disintermediasi, dan jurnalisme warga menjadi elemen penting yang membentuk landscape komunikasi politik digital. Sembari kita bisa menghadirkan peluang baru bagi partisipasi demokratis dan risiko serius berupa polarisasi, fragmentasi, serta disinformasi. Jadi ada hoax, ada hal-hal yang memang dimaksudkan untuk mengaburkan atau mendelegitimasi apa saja yang dikehendaki oleh para pembuat berita di media-media sosial. Tujuan daripada kita belajar di bab ini ya, satu untuk menganalisis peran platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, ya, TikTok, dan lain-lainnya dalam memfasilitasi keterlibatan politik. Yang kedua, menjelaskan fenomena politik viral dan peran meme sebagai alat komunikasi politik visual. Yang ketiga, memahami konsep disintermediasi politik dan mendiskusikan pro serta kontranya. Yang keempat, menganalisis peran jurnalisme warga dan blog politik dalam membentuk opini publik beserta tantangan akurasinya. Apa relevansinya pada kehidupan nyata? Bahwa komunikasi politik masyarakat hari ini berlangsung terutama melalui media digital yang mereka gunakan setiap hari. Mulai dari Instagram, ya, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya, hingga grup percakapan daring, ya, WhatsApp grup itu ya. Masyarakat tidak lagi hanya menerima informasi politik dari televisi atau surat kabar, melainkan juga dari unggahan politisi, konten kreator, meme, video pendek, dan jurnalisme warga, yang semuanya ingin mempengaruhi cara publik memahami isu, membentuk opini, serta bereaksi terhadap peristiwa politik. Jadi, oleh karena itu, pemahaman terhadap media sosial, viralitas, polarisasi, disinformasi, dan kebebasan berbicara menjadi penting bukan hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi warga negara agar mampu bersikap kritis, etis, dan cerdas dalam menghadapi arus komunikasi digital. Nah, ada beberapa materi yang dibahas di bab 5 ini ya. Satu, media sosial dan keterlibatan politik, bagaimana peran Twitter, Facebook, dan Instagram, kemudian pembentukan komunitas politik online, dan potensi partisipasi, polarisasi, serta politik viral dan meme. Juga ini terkait dengan produksi penyebaran narasi dalam media digital, juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan habitus sosial para pembuat pesan. Dalam studi tentang industri kreatif media, kita juga bisa
pelajari bagaimana peran konten visual dalam politik. Konten visual memiliki peran sentral ya dalam komunikasi politik digital karena lebih cepat menarik perhatian dan lebih kuat dalam membangkitkan emosi dibandingkan teks. Dalam media sosial yang bergerak cepat, gambar, video, dan infografis menjadi alat efektif untuk membangun citra, menarasikan isu, dan menyederhanakan data politik sebagaimana dibuktikan oleh Grassel and Knott. Penyebaran informasi melalui meme. Penyebaran informasi melalui meme berlangsung secara horizontal, organik, dan partisipatif. Berbeda dari pola penyebaran berita tradisional yang lebih vertikal dan terpusat. Dampak humor dan satir politik. Ini penting juga ini ya. Humor dan satir merupakan instrumen kritik politik yang kuat karena mampu membongkar absurditas, kemunafikan, dan penyimpangan kekuasaan dengan cara yang lebih tajam namun mudah diterima publik. Bagi audiens, anak-anak muda, komedi politik bahkan dapat menjadi pintu masuk menuju keterlibatan politik yang lebih besar sebagaimana dijelaskan oleh tokoh Whitman ya. Juga menunjukkan bahwa satir efektif untuk menantang narasi resmi dan menelanjangi kekuasaan. Jadi sindiran-sindiran gitulah. Ya, namun efeknya tidak selalu positif. Tergantung cara menyampaikannya. Paparan yang terus-menerus terhadap humor politik ya, dapat meningkatkan sinisme terhadap institusi dan aktor politik, terutama bila publik mulai melihat seluruh sistem sebagai suatu yang sepenuhnya korup dan tidak layak dipercaya. Disintermediasi politik. Disintermediasi politik itu merujuk pada kemampuan politisi untuk berkomunikasi langsung kepada publik tanpa melalui perantara media massa tradisional. Dalam sistem komunikasi lama, pesan politik harus melewati penyaringan, penyuntingan, dan pembingkian oleh jurnalis. Dalam era sekarang ini, melalui akun media sosial pribadi, politisi dapat menyampaikan gagasan, mengatur agenda, membingkai narasi, dan merespon situasi secara instan kepada jutaan pengikutnya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya melalui handphone kita yang canggih ini bisa menjadi saluran komunikasi yang efektif bagi eksistensi diri kita ya. Politisi sebagai kreator konten. Ini memang politisi harus lihai ya dalam memainkan perannya dan menggunakan sarana media sosial. Di era disintermediasi, politisi dan tim komunikasi mereka harus berpikir seperti perusahaan media. Jadi mereka harus secara konsisten memproduksi konten yang menarik, relevan, dan dapat dibagikan untuk membangun dan mempertahankan audiens mereka di berbagai platform. Peran politisi bergeser menjadi seorang influencer atau kreator konten. Gaya konten ini seringkali sangat berbeda dari komunikasi politik tradisional. Jadi pernyataan pers yang formal ya, memungkinkan berupa video di balik layar, sesi tanya jawab langsung, live, Q&A, infografis yang menarik, atau meme yang jenaka. Itu bisa kita gunakan. Tujuannya apa? Untuk membangun brands ya, personal brand, dan menciptakan rasa otentitas dan kedekatan dengan para pengikut kita. Pro dan kontra disintermediasi. Disintermediasi menghadirkan sejumlah keuntungan sekaligus risiko bagi demokrasi. Di satu sisi, warga memperoleh akses langsung kepada pesan para pemimpin tanpa harus melewati interpretasi media. Komunikasi dapat berlangsung lebih cepat, terutama dalam situasi kritis, dan secara potensial membuka ruang interaktif dua arah antara politisi dan publik. Namun, pada sisi negatifnya juga sangat besar ya, karena hilangnya peran perantara, berarti hilangnya
mekanisme verifikasi. Jadi nggak ada verifikasi, lempeng-lempeng aja gitu ya. Terkait dengan kritik dan akuntabilitasnya yang biasanya dijalankan oleh para jurnalisme sekarang ya masing-masing individu bertindak sebagai jurnalis. Akibatnya saluran langsung ini dapat berubah menjadi ruang propaganda, penyebaran klaim menyesatkan, dan strategi untuk menghindari pertanyaan sulit yang seharusnya dijawab di ruang publik. Dampak pada media tradisional ya. Disintermediasi tidak menghapus relevansi media tradisional, tetapi memaksa media mengubah perannya secara mendasar. Jadi jika sebelumnya media berfungsi sebagai penjaga gerbang utama informasi politik, kini mereka lebih menonjol sebagai pemeriksa fakta, verifikator, dan penafsir atas banjirnya pesan yang diproduksi langsung oleh para politisi. Jurnalisme warga dan blog politik. Nah, ini apa yang dimaksud ini? Media baru tidak hanya memberikan ruang bagi politisi untuk berbicara langsung, tetapi juga memberi kesempatan kepada warga biasa untuk ikut memproduksi dan menyebarkan informasi politik. Sedangkan jurnalisme warga, sebagaimana dijelaskan oleh tokoh Booth, ya, adalah keterlibatan individu non-jurnalis profesional dalam pengumpulan, pelaporan, analisis, dan distribusi berita. Jadi ini amatiran gitulah ya. Peran blog politik saya kira kita sudah memahami, bisa dibaca di bab 5 ini, jurnalisme warga di media sosial, kemudian regulasi dan kepemilikan media, juga tantangan akurasi dan verifikasinya, tantangan dan peluang media baru, peluang bagi demokrasi partisipatoris, juga ada tantangan polarisasi dan kamar gema. Apa ini coba kita baca? Tantangan utama meliputi kamar gema dan gelembung filter, lingkungan di mana kita hanya terpapar pada pandangan yang serupa, memperkuat bias kita. Polarisasi afektif, peningkatan permusuhan emosional terhadap kelompok politik lawan, mengubah ketidaksetujuan menjadi kebencian. Kemudian berikutnya penyebaran disinformasi, yaitu lingkungan yang ideal untuk penyebaran hoax dan teori konspirasi secara viral. Dan berikutnya penurunan wacana sipil, sifat media sosial yang seringkali anonim dan konfrontatif dapat mendorong ketidaksopanan dan pelecehan, menghalangi dialog yang konstruktif. Oke. Nah, lanjut ke isu regulasi dan kebebasan berbicara. Juga hal-hal lain yang bisa kita dapati. Baiklah, kita rangkum dari bab 5 ini bahwa media sosial telah menjadi ruang publik baru dalam komunikasi politik yang menurunkan hambatan partisipasi sekaligus berpotensi memperkuat polarisasi dengan setiap platform memiliki budaya komunikasi politik yang berbeda. Dalam konteks ini, politik semakin visual melalui konten viral dan meme yang menyampaikan pesan politik secara humoris dan mudah dibagikan. Kehadiran media baru dapat memungkinkan politisi berkomunikasi langsung dengan publik tanpa perantara media tradisional, sehingga mereka memiliki kontrol lebih besar dan atas pesan yang disampaikan. Selain itu, jurnalisme warga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa dan menantang narasi resmi meskipun masih menghadapi masalah akurasi dan etika. Secara keseluruhan, media baru menghadirkan peluang bagi demokrasi yang lebih partisipatif, tetapi juga membawa tantangan serius seperti polarisasi kamar gema dan penyebaran disinformasi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa di mana berada, salam sehat selalu. Bab 5 kita akhiri. Sehat-sehat semuanya.